Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Ini nikmat yang besar. Meskipun orang-orang kafir, dia juga nggak suka dia kafir sendirian. Dia kepengen ngajak kita juga kafir. Dan usaha untuk mengajak umat Islam kafir dari zaman Nabi SAW. Jadi orang kafir pengen orang-orang ini sama dengan mereka kafir dari zaman Nabi SAW. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a minatahum. Orang Yahudi Nasrani gak akan redho sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi usaha mereka dari zaman Nabi sampai sekarang gak berhenti, bagaimana memurtadkan umat Islam. Kemudian juga Allah sebutkan lagi dalam di ayat 109-nya, wadda katsiru min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara, di surah Al-Baqarah ayat 109. Dan mereka ingin kalian ini kembali kafir. Jadi mereka ingin, wadda katsiru min ahlil kitab, banyak dari ahli kitab ingin bahwa kalian ini kembali kafir. Jadi usaha untuk memurtadkan umat Islam nggak akan berhenti sampai kapanpun juga. Ini nas Al-Quran. Tadinya langsung orang-orang Yahudi yang turun, atau Nasrani, atau misionaris. Sekarang diganti sama tokoh-tokoh munafikin, pakai namanya jil, pakai namanya jin, pakai nama sekarang ini moderasi. Moderasi tujuannya apa? Bagaimana memurtadkan umat Islam. Jadi nggak akan berhenti itu. Makanya kita harus meyakini bahwa satu-satunya agama yang hak agama Islam. Selain Islam nggak akan diterima. Itu harus yakin tuh. Sehingga kita nggak ragu. Meskipun orang-orang yang mengajak ini itu tokoh-tokoh agama yang jadi ikut jaringan Islam liberal, yang ikut anggota jin, dan mereka punya buku-buku panduan. Untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Kita harus yakin dengan agama kita bahwa agama ini hak Islam. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Allah yang sebutkan demikian dalam Al-Quran, inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang hak, agama Islam. Allah juga berfirman itu di surah Ali Imran ayat 19. Di ayat 85-nya Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, nggak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Berarti Allah sudah sebutkan bahwa satu-satunya agama yang hak Islam. Allah sudah sebutkan bahwa barang siapa mencari agama selain Islam, Allah nggak akan terima. Di akhirat termasuk orang yang merugi. Artinya di akhirat termasuk dia penghuni neraka. Perhatikan tuh, bahwa orang yang tidak masuk Islam tempat tinggalnya di neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Artinya Nabi sudah menyatakan siapa aja yang mendengar diutusnya Nabi Muhammad SAW, apakah dia Yahudi atau Nasrani atau agama apa aja, dia dengar, dia tahu diutus Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak masuk agama Islam, dia tidak masuk ke dalam agama Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Itu nas, dalil. Lebih jelas lagi Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 6. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab
Dan orang-orang musyrik tempat tinggalnya di mana? Neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini nas, dalil-dalil yang wajib kita yakini. Ini Al-Quran, ini sunnah, ini wahyu. Kita pegang terus bahwa Islam satu-satunya agama yang hak. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang itu tidak masuk Islam dan mereka mati dalam keadaan kafir, tempat tinggal mereka di neraka, dan mereka nyesal nanti di hari kiamat. Penyesalannya, mereka ingin keluar dari neraka, mereka ingin tebus dengan sepenuh bumi emas. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 91, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la yuftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka ingin menebus, karena mereka tempatnya neraka, tempat mereka tinggal di neraka. Mereka ingin menebus dengan apa? Dengan sepenuh bumi emas. Tapi Allah nggak akan terima. Bagi mereka azab yang pedih, dan mereka tidak dapat penolong. Perhatikan dalam surah Ali Imran di ayat 91. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Maidah di ayat 36, ayat 37. Jadi ini perhatikan bahwa Islam satunya agama yang hak. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah SWT. Kita bersyukur kita termasuk orang Islam, keluarga kita Islam, itu jaga. Nanti menjaganya gimana? Ya dengan kita belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Nggak boleh berhenti kita belajar. Dan insya Allah nanti saya akan sampaikan apa aja yang perlu kita lakukan dan jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama, berkaitan tentang Islam, ya. Dan kita juga tetap waspada usaha-usaha orang untuk memurtadkan umat Islam, banyak caranya, sehingga nanti orang itu dibikin dia tetap agamanya Islam tapi nggak punya akidah, nggak punya manhaj, nggak punya pegangan hidup, nggak punya. KTP-nya Islam tapi semuanya bukan Islam, semuanya kafir, dari ujung kepalanya sampai ujung kaki kafir. Artinya semua udah cara-cara kafir yang dipakai sama dia. Omongan yang keluar kafir. Ini kan yang keluar terus menerus sekarang tiap hari ini dari tokoh-tokoh munafikin yang ada di Indonesia ini, ratusan orangnya. Dan mereka ingin kita ini kafir sama seperti mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 89. Dan mereka ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga sama dengan mereka. Mereka gencar, dan harta yang mereka keluarkan nggak sedikit, mungkin sudah triliun sampai sekarang. Untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Makanya kita harus kuat dengan Islam yang ada, harus berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Pegang teguh itu. Makanya kita jangan anggap gampang itu usaha terus. Mereka punya ceramah, mereka punya buku panduan, mereka punya media, punya segala macam. Yang penting, paling penting kita jaga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Dan mereka terus sedekah, infak, sedekah mereka, infak. Untuk apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal di ayat 36, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah fayasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal di ayat 36, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Caranya banyak udah. Cara mereka banyak. Orang bangun masjid tidak boleh. Orang ngaji dibubarkan. Orang bicara Quran wa sunnah fahmi salaf tidak boleh. Itu cara mereka terus. Nggak akan berhenti mereka, karena Allah sebutkan demikian.
dalam Al-Quran. Mereka ini orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk mencegah manusia dan Allah, mencegah manusia dari agama Allah, mencegah manusia agar orang tidak paham tentang agamanya. Terus nggak pernah berhenti mereka. Kata Allah, fasayunfiqunaha, biarkan mereka infakkan harta mereka. Tsumma takunu 'alaihim hasratan, kemudian akan jadi penyesalan nanti bagi mereka di hari kiamat. Tsumma yughlabun, dan pasti orang kafir itu akan dikalahkan oleh umat Islam. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun, dan orang-orang kafir itu nanti mereka akan dikumpulkan di neraka jahanam. Artinya mereka enggak diam, orang kafir itu terus menginfakkan hartanya untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Terus dengan berbagai cara mereka, enggak sedikit mereka bayarkan para dai-nya itu enggak sedikit untuk mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka nggak pernah berhenti, siang malam berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 217. Allah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Artinya mereka orang-orang kafir nggak pernah berhenti memerangi umat Islam agar umat Islam ini murtad dari agamanya, agar umat Islam murtad dari agamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir, di ayat 217 ya. Iya. Saya sebutkan tadi 217. 6. Jadi Allah sebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar fiha khalidun. Dan mereka orang-orang kafir terus menerus memerangi kalian dengan bahasa kalimat yuqatil, memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian jika mereka mampu. Dan barang siapa yang murtad dari agama yang diantara kalian lalu dia mati murtad, dia mati dalam keadaan dia kafir, maka hapus seluruh amal-amalnya di dunia ini, hapus, dan juga di akhirat, dan mereka adalah penghuni neraka jahanam dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Artinya orang kalau murtad dari agamanya, ya berarti dia kafir. Kalau menurut hukuman Islam, orang yang murtad dibunuh sesuai dengan syariat Islam. Yang membunuh ulil amri dengan dasar hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, kamu bunuh dia. Ulil amri yang bunuh. Itu dunia, belum lagi nanti di akhirat. Dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini yang harus saya sampaikan dalam muqaddimah, bahwa kita bersyukur kita diberikan nikmat Islam. Ini nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Untuk menjaga keislaman kita, kita harus belajar tentang Islam. Kita harus belajar terus, belajar tentang Quran, tentang sunnah, tentang pemahaman para sahabat, dan kita harus meyakini bahwa inilah yang hak, ini yang benar, dan kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaga keikhlasan kita dan mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan kita mohon agar amal kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita minta agar kita masuk ke dalam surganya. Siang malam itu permintaan, sebagaimana Rasulullah meminta surga siang dan malam gitu.